Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bunda minta doa. Baik, Bunda minta tolong kepada Mas Deno. Silahkan Deno. Ya qauli Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, berikutnya Bunda absen. Materi kita di sini adalah masih sama, yaitu materi kita tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Untuk kegiatannya hari ini berdoa sudah, Bunda absen sudah, kemudian handout ya, handout jangan lupa diunduh ya, karena materi ada di situ. Kemudian nanti penilaiannya ada 2 dari hasil diskusi yang laporan LKPD dan presentasi kemarin, dan juga nanti hasil tesnya. Kompetensi dasarnya menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan menjunjung nilai religius. Religius itu berarti mengikuti pembelajaran atau dari sikap kalian itu menunjukkan sifat religius, ikut berdoa, kemudian mengucapkan bacaan-bacaan yang menunjukkan religius. Kalian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, jadi bangga berbahasa Indonesia. Tanggung jawab berarti mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dan integritas itu artinya di dalam kalian mengerjakan tes harus menjunjung nilai kejujuran. Merupakan kumpulan cerpen Nugroho Noto Susanto yang pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1959. Sudah lama sekali ya ini, tetapi isinya masih ibaratnya masih relevan ya dengan kehidupan kita sekarang. Dalam buku ini dimuat 7 cerita pendek yang berlatarkan 3 kota, yaitu Kota Rembang, Yogyakarta, dan Jakarta. Maka judulnya adalah 3 kota untuk kumpulan cerpennya. Sebagaimana tercermin dalam judul buku kumpulan cerpen tersebut. Cerita pendek ya. Jadi ini hari ini nanti 8:30 sudah Bunda set untuk classroomnya, untuk kalian mengerjakan LKPD, untuk mengingat kembali materi atau cerpen yang berjudul Gunung Kidul kemarin. Kalau kemarin baru menganalisis unsur-unsur pembangun, hari ini kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaannya. Paham? Ya, baik. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, hari ini langsung Bunda beri kesempatan untuk kelompok 1 dan 5. Jadi setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, Radivan, Diki, Raihan, Agista, Naima, Fafa. Ini mempresentasikan tentang aspek kebahasaan teks. A. Kalimat yang mengandung kata yang tepat atau mampu memberikan atau mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. B. Menggambarkan suatu objek dengan melibatkan panca indera. B. Membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang dibicarakan. Membicarakan tentang sifat, bentuk, rasa, dan C. Percakapan antar tokoh. D. Gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. E. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan retoris digunakan sebagai teknik melibatkan pembaca. F. Kata yang memberikan penambahan pada arti suatu kata benda sehingga memiliki arti kata yang lebih spesifik. Ya, terima kasih untuk presentasinya kelompok 5.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah baik, pengertiannya sudah tepat. Namun akan lebih baik lagi biar yang lain paham. Itu apa tahu pertanyaannya? Kalian tulis cuplikannya lah. Kalimat ekspresif adalah atau kalimat deskriptif adalah seperti itu ya, biar tidak membingungkan. Itu masukan untuk kelompok 5. Lanjut langsung kelompok 1, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini saya mau presentasi PowerPoint mengidentifikasi teks cerpen. Astagfirullah, ngelek. Struktur teks cerpen. Satu, Iya, sebelum yang pertama ada orientasi atau perkenalan, yaitu memperkenalkan tokoh-tokoh cerita. Ada tokohnya, ada sifatnya atau wataknya mungkin secara umum, kemudian ada tempat kejadiannya dan hal-hal yang melatar belakangi tokoh itu, sehingga akan mempermudah pembaca mengetahui jalinan cerita sesudahnya. Misalnya, kalau Bunda masih teringat sekali dengan cerita cerpen Gunung Kidul ya, karena dengan akhir cerita yang tragis. Nah, di situ di bagian orientasi atau perkenalan diperkenalkan tokohnya, di situ ada Mbok Romo dan Atun. Kemudian dari tempatnya ada di rumah, dan dari tempat itu digambarkan Bagisa, nanti dituliskan maksudnya apa gitu. Ya, masuk majelis apa. Baik, kalau tidak ada berarti kita langsung menuju ke tes ya. Menuju ke tes untuk menelaah. Sekali lagi untuk yang ditelaah adalah teks cerpen berjudul Gunung Kidul yang di Google Formulir ya. Yang berjudul Gunung Kidul. Itu dikerjakan sekarang karena waktunya nanti sampai jam 3. Berikutnya, insya Allah kalau di sini nanti nilainya tuntas semuanya, nilainya sudah mencapai KKM semuanya, maka untuk pertemuan berikutnya adalah menyusun teks cerpen. Bunda harap nilainya semuanya sudah tuntas, sudah bagus semua. Itu cukup untuk hari ini. cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita tutup untuk pelajaran kita pada hari ini melalui Google Meeting ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.